Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayoles. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal untuk penilaian akhir tahun atau PAS untuk semester genap ya adik-adik untuk kelas 6 mata pelajaran PJOK. Baiklah, untuk adik-adik yang baru pertama menemukan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe di sebelah pojok kanan bawah. Dan bagi yang menginginkan request pembahasan soal lainnya, mulai dari SD, SMP maupun SMA, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kakak ambilkan dan kakak buatkan dari bank soal nasional. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jangan lupa disiapkan buku catatannya untuk mencatat jawaban-jawaban dan poin penting dari penjelasan yang kakak berikan. Baiklah, kita mulai dari soal yang pertama, soal nomor 1. Yang termasuk gerak dasar bertumpu adalah titik-titik. A. Headstand, B. Berguling ini bukan, C. Melayang ini bukan, bergantung ini bukan. Ya jelas banget ya, headstand itu adalah salah satu gerak dasar bertumpu dengan menggunakan head itu kepala, stand itu tumpuan berdiri ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sikap awal bergantung pada palang tunggal, kemudian jarak kedua tangan selibar bahu, posisi telapak tangan menghadap ke arah kepala, kedua lengan lurus. Sikap tersebut merupakan gerak dasar dari titik-titik. A. Bertumpu, B. Bergantung. Ya jelas banget ya, di sini ada sikap awal bergantung dan berarti ini adalah kegiatan dari bergantung. Keseimbangan bukan, melayang juga bukan. Let's move on. Nomor 3. Latihan sikap mempertahankan posisi tubuh selama beberapa detik merupakan sikap gerak dasar dari titik-titik. A. Keseimbangan. Ya benar sekali, melayang bukan, berguling bukan, mendarat ini juga bukan. Nomor 4. Latihan berguling ke depan termasuk dalam gerak dasar titik-titik. Nah, berguling ke depan. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan ataupun dalam gerak dasar apa? Berguling ini bukan, mendarat bukan, berpindah. Ya, benar sekali. Kegiatan latihan berguling ke depan itu merupakan salah satu gerak dasar dari kegiatan berpindah ya. Jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Contoh gerak dasar tolakan adalah titik-titik. A. Headstanding. Bukan, karena headstanding tadi adalah untuk gerakan bertumpu ya adik-adik. Nah, kemudian berguling ini juga bukan, ini kegiatan berpindah. Melayang ini bukan. Nah, gerakan dasar yang tepat adalah yang D. Loncat kangkang itu merupakan contoh gerak dasar dari tolakan. Oke, jawabannya adalah yang D. Silakan jangan lupa dicatat adik-adik kunci jawaban dan pembahasannya. Kita lanjut ke soal nomor 6 adik-adik. Melakukan gerak meloncat dan berputar merupakan gerak dasar dari titik-titik. Ingat, meloncat dan berputar. Meloncat dan berputar itu merupakan kegiatan dari ya putaran. Berguling bukan, melayang bukan, loncat kangkang ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 7 adik-adik. Pengertian senam irama SKJ adalah titik-titik. A. Rangkaian senam yang diiringi musik untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, jawabannya adalah yang alfa. B ini bukan, C bukan, D ini bukan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Oh sorry, ini kakak buat warnanya beda sebentar. Warna biru saja biar tidak kontras. Oke. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Salah satu fungsi gerakan dasar pemanasan adalah titik-titik, yaitu A. Membantu mengurangi kelelahan otot, tidak, mempersiapkan elastisitas otot agar siap melakukan olahraga inti. Ya, jawabannya adalah yang B. C ini bukan, D ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 9. Tahapan pertama gerakan inti senam irama adalah titik-titik. A. Melakukan seluruh gerakan dari inti 1 bukan. Kegiatan pertama lo ya, gerakan berayun bukan, ini bukan, C bukan. D. Melakukan gerakan inti diawali dan diakhiri dengan gerakan peralihan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Tahapan kedua
Gerakan inti senam irama adalah titik-titik. A. Melakukan gerakan inti dengan berayun. B. Melakukan gerakan inti diawali dengan gerakan peralihan. C. Melakukan seluruh gerakan dari inti 1 sampai 5 dan diakhiri dengan gerakan peralihan. Ya, jawabannya adalah yang C. Let's move on. Nomor 11. Berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air adalah pengertian dari A. Renang gaya dada. Bukan ya. Renang gaya punggung. Ya, jawabannya adalah yang B. Jadi posisi punggung menghadap ke permukaan air. Ya, ini adalah renang gaya punggung. Kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Ada posisi renang dengan cara ini ya. Menghadap ke atas, sorry. Gambar di atas merupakan renang gaya punggung teknik titik-titik. A. Teknik gerakan meluncur. Ya, jawabannya adalah yang A. Ini kelihatan banget ya. Ada tolakan dari kaki supaya memberikan dorongan ke depan dan mempercepat gerakan awalan dalam posisi renang. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Organ yang berperan sebagai proses berkembang biak atau memperbanyak keturunan adalah pengertian dari titik-titik. Nah, organ ya, berarti organ yang berperan dalam proses berkembang biak, berarti alat reproduksi ya. Reproduksi ini bukan, ini prosesnya. Penyakit ini bukan, berkembang biak bukan. Kita lanjut ke soal nomor 14. Yang termasuk penyakit alat reproduksi adalah titik-titik. Panu ini penyakit kulit, pening ini penyakit kepala ya, atau pusing. HIV ya, benar sekali, kurap ini juga penyakit kulit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya adik-adik. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Manfaat sunat atau khitan untuk menjaga kesehatan alat reproduksi adalah titik-titik. A. Membantu mencegah kanker penis, bukan. Membantu menghilangkan panu, bukan. Membantu menghilangkan kurap, ini bukan ya. Membantu menghilangkan reproduksi, tentunya bukan. Oh sorry, jawaban yang paling tepat adalah yang alfa ya adik-adik, yang paling sesuai. B, C, D ini tidak sesuai. Jadi membantu mencegah terjadinya kanker penis karena masih ada sisa-sisa air seni ketika tidak disunat atau dikhitan di penis anak laki-laki seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 16. Yang bukan merupakan atau yang bukan termasuk menjaga pola hidup sehat adalah titik-titik. A. Melakukan diet sehat. B. Menabung uang. Ya, menabung uang ini bukan merupakan kegiatan untuk menjaga pola hidup sehat. Mengatur pola makan, iya. Mengontrol berat badan, iya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Salah satu masalah pada wanita ketika berat badan berlebih adalah titik-titik. A. Berambut panjang. Tidak. B. Masalah dalam siklus menstruasi, ya. Jawabannya adalah yang B. Ketika obesitas, maka masalah yang pertama muncul itu adalah siklus menstruasinya itu sering terganggu. Kita lanjut ke soal nomor 18. Manfaat menjaga pola makan yang sehat adalah titik-titik. A. Agar cepat tidur, tentunya tidak. Agar cepat kenyang, tidak. Membantu mengobati tidak. Kegiatan reproduksi pria agar lebih baik, ya. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 19. Salah satu bahaya merokok bagi wanita adalah titik-titik. A. Muncul jerawat, tidak. Susah tidur, tidak. Kerusakan ovarium, ya. Jawabannya adalah yang C. Bahkan bisa menyebabkan gangguan kehamilan dan janin. Yang bukan termasuk, nomor terakhir, yang bukan termasuk cara menjaga kesehatan alat reproduksi wanita adalah titik-titik. A. Sunat, sering mengganti pembalut, ya. Yang bukan loh ya, ini berarti mengganti celana dalam setiap hari, ya. Pola makan sehat, berarti jawaban yang paling tepat karena ini bukan atau kecuali berarti yang A. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan dikasih komentar positif, di like. Semoga soal yang kakak bahas pada kesempatan kali ini banyak yang keluar, bahkan semuanya keluar. Dari saya rasa cukup sekian. Terima kasih, ada kurang lebihnya. Dan bagi yang ingin meminta pembahasan untuk part kedua,
yang berisi soal isai, uraian, silahkan tuliskan di kolom komentar bila mana belum Kakak buatkan. Baiklah, secara saya cukup sekian pembahasan kita kali ini bisa diakhiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.